Yos, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi Bitcoin udah new all time high lagi, 107 ribuan dolar teman-teman. Hampir ya hit target kita di 108 sampai 110 ribu. Dan kemarin juga udah diupdate untuk Bitcoin dan juga BGB teman-teman. Kemudian sedikit reminder untuk news event yang penting ya. Nanti malam itu ada beberapa news event dan subuhnya itu ada keputusan The Fed apakah cut rate atau tidak. Nah, cuman ya mayoritas mengira untuk The Fed ini akan cut rate karena memang dari rilis data CPI yang sebelumnya itu sesuai ekspektasi gitu. Memang adanya sedikit kenaikan tapi itu masih wajar mengingat mereka sudah cut rate sebelumnya dan itu merupakan dampak atau efek dari cut rate-nya. Ya cuman yang penting naik dari CPI itu tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau misalkan naik tipis-tipis itu masih oke lah seharusnya. Dan ya harapannya sesuai forecast ya dari 4,75 jadi 4,5, berarti dia mengalami pemangkasan suku bunga 0,25% lagi. Dan ya itu yang benar-benar kita tunggu ya. Ini sekarang tanggal 17. Oh sorry, berarti besok teman-teman ya. Ini kan 19 Desember. Ya ini kan 17 ya, berarti besoknya lusa berarti teman-teman ya. Dan nanti malam lebih tepatnya dia kalau retail sales sama crude oil inventory nih untuk 17 dan 18. Jadi kita masih menunggu satu hari lagi, satu hari tambahan lagi nih teman-teman. Kemudian kita lihat juga ya untuk hari ini market cap juga mengalami kenaikan ya. Fear and Greediness juga berada di extreme greed. Dominance juga masih strong di bagian atas gitu ya. Nanti kita bahas juga untuk perihal Bitcoin dominance. Market overall sih sideways ya, nggak gimana, cuman ya beberapa masih lawan arus, masih lumayan kenceng seperti CRO, BGB, kemudian what else teman-teman, XRP tentunya. Sebentar ya, XRP lumayan naiknya. Dan ini juga kenapa kenaikan XRP ini didukung juga karena ya ini tweet resmi dari Ripple teman-teman ya. Jadi the wait is over ya, RLUSD launch globally tomorrow ya. Jadi memang ini per 17 ya, 17 berarti nanti subuh ya. Nanti subuh di waktunya Indonesia mereka akan rilis secara global ya, resmi untuk RLUSD-nya teman-teman ya. Jadi tinggal kita tunggu sekali lagi. Dan kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin baru XRP ya, nanti secara price action bagaimana. Tapi ya ini adalah kabar baik yang benar-benar ditunggu ya sama semua XRP Army. Dan menurut saya pribadi ini langkah yang sangat tepat, dimana kemungkinan besar ya sekarang kan narasinya itu udah sejalan ya. Trump terpilih, dia dimana itu pro banget sama kripto ya. Ini kita ngomongin short sampai midterm ya. Kemudian ketika Trump terpilih otomatis mau memecat Gary Gensler ya, ketua SEC, dan udah dinyatakan resmi juga dari Gary-nya sendiri dia akan mengundurkan diri teman-teman di tanggal 20 Januari. Ya berarti kan kasusnya memang yang bikin beang kerok permasalahan SEC dan Ripple kan udah mau keluar gitu. Kemudian terakhir RLUSD ini benar-benar dinaikin lagi. Ya dinaikin lagi ketika semua narasi positif yang bisa mendukung XRP ini sudah muncul teman-teman. Ya jadi istilahnya diberikan di waktu yang tepat. Apabila kalau RLUSD ini dinaikkan waktu tahun kemarin atau malah di bearish, percuma, cuman pamendam doang gitu. Jadi memang ditunggu momen yang benar-benar pas, dan menurut saya ini adalah momen yang benar-benar pas banget. Ya apalagi Donald Trump juga fokus ya ke koin-koin kripto yang memang produk asli dari US. Nah ini XRP salah satunya gitu. Jadi ini combo maut, dan ya kita tunggu nanti subuh setelah dia rilis seperti apa reaksi dari market. Dan ya untuk Bitcoin dulu per 24 jamnya ini bagian atas sudah kejemput liquidation yang tebal tuh di 107.600-an dolar. Kemudian dia udah setelah jemput ya dia koreksi lagi, dan bagian bawah yang tebal sekarang di 105.300-an dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk range bawahnya dan atasnya untuk per 24 jam. Jadi kita lihat per yang terdekat. Nah, kemudian kalau kita lihat per 3 harinya ini cenderung tebal di bawah ya. Di 105.300, kemudian di 102.200, kemudian di 101.900-an dolar. Jadi mayoritas sekarang gendut di bagian bawah yang long.
yang tebalnya di bagian bawah. Jadi bisa prepare menjelang beberapa news event nanti malam besok, dan khususnya jelang FOMC ya. Bisa aja dia setelah jemput atas jemput bawah lagi ya, untuk antisipasi aja teman-teman. Oke, kita lihat untuk Bitcoin dominance dulu secara daily ya. Tadi dia close di atas teman-teman nih, pas di trendline resistance di sini, dan juga di sini kan ada high sebelumnya ya di sekitar 57,7%, dan baru next candle-nya ini adanya tail candle bagian atas nih ya, rejection. Kalau kita lihat di time frame hourly seperti 4 jam, nah ini kita bisa lihat tuh, ada sebelumnya terbentuk bearish engulfing, kemudian adanya naik lagi, dan ketika pas naik lagi visit candle bearish candle sebelumnya, di sini adanya rejection atau seperti tail candle jarum ke atas gitu ya. Hopefully mampu di follow up dengan baik, yang mengantarkan Bitcoin dominance terkoreksi lebih jauh lagi teman-teman ya. Jadi mana ini adalah high sebelumnya, dan ya sekali lagi ya, ketika memang di sini adanya rejection, maka altcoin akan lebih dikasih napas teman-teman ya. Makanya kenapa dari kemarin malam gitu ya, ini altcoinnya itu stuck atau bahkan koreksi tipis-tipis ya, karena ini ya syukurnya Bitcoinnya naik ya. Kita bisa lihat nih Bitcoin dominance naik, Bitcoinnya juga naik. Apabila terjadi Bitcoinnya koreksi dan ini masih ngepam, wah rontok teman-teman untuk altcoinnya ya. Jadi memang ini adalah key level krusialnya, sama seperti pembahasan kemarin, dan hopefully di sini mendapatkan rejection untuk dia setidaknya balik lagi deh ke 56,5%-an teman-teman. Maka altcoinnya akan mendapatkan booster lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa pantau altcoin yang dari semalam udah kena tekanan dari Bitcoin dominance tapi cukup strong. Nah, ketika nanti di sini akhirnya drop, wah itu potensi naik lebih tinggi lagi. Oke, coba teman-teman screening juga. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin secara daily, so far tadi bikin tail candle sampai 107.880-an dolar gitu ya. Hampir hit di area kita 108 sampai 110.000, dimana sebelumnya juga sudah saya mention ketika once dia break ya dari trendline resistance ini, break and retest lagi ya, kemudian melanjutkan penguatannya selama memang retest ini masih kejaga dengan baik, closing bahkan di atas trendline resistance ini ya, bisa di follow up dengan baik, dan kita melihat dia by the time break beberapa area pentingnya, dan yang ngelihat dia untuk bikin ATH baru gitu ya. Jadi bisa sekali diperhatikan dan diantisipasi once memang dia setelah visit area ini kemudian maybe adanya retracement, rejection atau sideways dulu. Ya gunanya apa? Gunanya untuk nanti kita bisa lihat hopefully ketika Bitcoin udah new all time high lagi, money flow bisa dipindahkan lagi ke altcoin, maka kita bisa melihat untuk Bitcoin dominance akhirnya lanjut turun lagi gitu ya teman-teman untuk Bitcoin secara daily. Dan kalau kita lihat di hour time frame ya, di hourly time frame seperti time frame 1 jam kemarin itu hampir banget ya visit di area demand, fresh demand. Ini aja udah lanjut naik lagi nih teman-teman, naik signifikan. Dan kalau kita lihat ini posisinya sih sudah break ya dari high sebelumnya, sebelum dia turun ini udah break. Dan ya kalaupun kita mendapatkan dia retracement ya, ini kan udah break seperti ini, adanya V-shape recovery, adanya retracement lebih lanjut, nah ini bisa untuk dia lanjut naik lagi atau bikin new all time high ya, masuk ke range 108 sampai 110.000 ya. Itu yang menjadi concern saat ini kalau kita lihat di time frame kecilnya, di time frame 1 jam. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga dari low ke high-nya, and yap ya, terakhir dia udah testing nih di retracement 0,5 plus juga ada MA21 di sekitar 105.500-an dolar ya. Jadi kalau misalkan dia masih koreksi pun ya, kita bisa pantau di sekitar 105.000 before dia going up ya, kalau memang momentumnya masih kuat atau strong teman-teman. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin. Overall masih bullish ya, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ya kalau kita lihat pun dia udah new all time high. Yang ketir-ketir kan sebenarnya altcoinnya nih. Kalau dia koreksi takutnya Bitcoin dominance-nya malah masih naik. Nah itu yang menjadi problem. Tapi kalau misalkan teman-teman nanya untuk Bitcoinnya, ya so far sih masih bisa untuk melanjutkan penguatannya. Tinggal kita lihat untuk area retracement lebih lanjutnya. Ya mungkin dari golden ratio bisa diperhatikan di lower time frame-nya dan lain sebagainya. Ya jadi view-nya masih sama untuk lanjut naik menjelang beberapa news event nanti malam dan besok teman-teman. Ya itu yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin. Dan XRP, yes, XRP ini saya pakai chart ya dari per US dollar teman-teman, time frame daily. Jadi ini adalah ATH lamanya. Kalau kita lihat di sini, nggak semua chart muncul ya teman-teman di sini. Ini di 3,333 dolar ya untuk ATH lamanya. Ya ini pada
2017. Jadi semenjak 2017 sampai akhirnya 2024 dia naik signifikan lagi. Ya, jadi udah sideways bertahun-tahun ya, dan akhirnya dia break signifikan, teman-teman. Dari high sebelumnya di cycle ataupun di buluran sebelumnya lah ya, di 1,96 dolar nih udah mampu di break. Kita bisa lihat secara seksama kalau saya udah tandain di area situ. Jadi jatuhnya dia seperti break and retest. Nah, ini masih sideways nih, teman-teman. Belum adanya reaksi signifikan setelah adanya news ya dari RLUSD-nya akan rilis atau launching nih per 17, berarti nanti subuh, teman-teman. Ya, reaksinya belum bagaimana signifikan, dan ya selama dia ketahan ya, ini pas banget ya. Area ini coba saya tandain. Di sini adanya confluence support. Previous high di cycle sebelumnya MA21 ya, kita bisa lihat ya, dia testing bikin tail candle aja, kemudian lanjut naik. Dan kalau kita lihat secara seksama di sini ya, terbentuk seperti sebuah trendline resistance, dan di sini dari body to body candle, dan di sini trendline support. Nah, tuh ya, kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut, dan dia sedikit break ya, closingnya pun ya secara diri belum strong, teman-teman ya. Di sini yang menjadi obstacle-nya tentu kita bisa perhatikan adalah high terakhirnya di sini. Tuh, di sini adanya area supply, teman-teman, yang wajib sekali di break secara impulsif di 2,565 sampai 2,643 dolar. Ya, area ini harus mampu di break dulu secara impulsif. Jadi once harga dari si XRP ini break signifikan, mampu hold di atas area ini, ya ini possible untuk dia ngetes ATH lama di 3,333 dolar. Ya, jadi sekali lagi ini yang perlu diperhatikan untuk yang nanyain XRP nih, gimana untuk lanjut to the moon atau balik ke ATH lamanya. Ini adalah syarat area yang wajib di break ya, dan mampu hold di atas 2,6 dolar. Tapi kalau misalkan dia cuma naik terus turun kencang ya, berarti kita bisa bilang itu fake out doang, teman-teman. Ya, jadi itu concern untuk si XRP secara daily. Minimal kalau kita lihat di time frame 1 jam, nah ini kelihatan lebih jelas gitu ya. Dimana sebelumnya rejection 1, 2, 3, dan di sini kita coba tandain, kita tandain nih tuh 4, yang 4 kali kena reject dan akhirnya di sini mampu break. Ini tanda merah apa nih, bro? Ini adalah support resistance sebelumnya. Jadi saya bagi beberapa area, dan di sini adanya confluence of resistance. Balik lagi nih, teman-teman. Akhirnya dia mampu break ya tuh. Ini pada 14 Desember, tapi akhirnya dia drop lagi tuh. Kita bisa lihat tuh. Nah, drop di bawah box merah, berarti cuman false break. Ini juga retest doang, reject lagi. Ya, ini false break. Ini tes udah reject lagi, retest reject lagi, dan akhirnya for the first time ya, semenjak kita bisa lihat ya di sini dah. Semenjak terakhir di 9 Desember lah, teman-teman. Ya, area merah ini mampu di break. Ya, kemudian selanjutnya cuman false break aja, naik kencang turun kencang, dan setelah didukung dengan kabar dari RLUSD ini, ya ini mampu break dengan signifikan, dan posisinya pun lagi beberapa kali retest di flip ya. SNR sebelumnya nih di atas 2,44 dolar, teman-teman. Plus di sini ada MA21, dan so far kalau kita lihat sih pergerakannya seperti ini tuh. Ya, dia terbentuk di dalam sebuah channel range aja, dan ya semoga mampu di follow up dengan baik karena RLUSD nanti subuh ya untuk waktu Indonesia bisa mengasih booster lah untuk si XRP ini, setidaknya OTW ke 3 dolar, teman-teman. Ya, cuman antisipasinya kan selalu kita bisa bilang bullish dan bearishnya ya. Antisipasinya once dia breakdown dari sini ya udah dia balik kandang lagi, teman-teman, untuk ngejar area demand, fresh demand ya, yang terbentuk secara time frame 1 jam di sini. Terakhir kali sebelum dia ngepump ya satu bull candle besar. Nah, ini di sekitar 2,364 sampai 2,389 dolar. Untuk yang nanyain kalau dia breakdown kemana. Tapi kalau dia once dia breakout, teman-teman, nah ini yang pasti teman-teman suka nih. Nah, once dia breakout, ya setidaknya dia balik ke week sebelumnya aja nih di 2,58 dolar. Ya, lebih tingginya kita akan melihat dia ke sekitar area ini. Nih, 2,6 sampai 2,62 dolar, teman-teman. Ya, untuk yang nanyain XRP, itu beberapa target terdekat dulu karena kita ngomongin di lower time frame. Berikut juga tadi secara high time frame-nya, view-nya untuk mid term balik ke 3,3 dolaran ATH lama di 2017 ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan ya untuk XRP. Jadi teman-teman setidaknya punya gambaran once dia break ke kisaran berapa, dan juga kalau dia breakdown teman-teman bisa pantau area fresh demand-nya dia.
Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.